warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dwi Astuti, NPM 5021007. Kenalkan, nama saya Lili Cahyani, NPM 5021203. Kami di sini dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang perkembangan sosial yang dialami peserta didik. Baiklah, kami akan membacakan materi yang pertama. A. Tujuan perkembangan sosial pada masa remaja. Tujuan perkembangan sosial pada masa remaja yaitu perubahan sosial. Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada, dan harus menyesuaikan dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Adapun pengelompokan sosial pada masa remaja. 1. Teman dekat. Remaja biasanya mempunyai 2 atau 3 orang teman dekat atau sahabat karib. 2. Kelompok kecil. Kelompok ini biasanya terdiri dari beberapa kelompok teman-teman terdekat. 3. Kelompok besar. Kelompok besar yang terdiri dari beberapa kelompok kecil dan kelompok teman terdekat. 4. Kelompok yang terorganisasi. Kelompok pemuda yang dibina oleh dewasa, dibentuk oleh sekolah dan organisasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial. 5. Kelompok geng. Remaja yang tidak termasuk klik atau kelompok besar dan merasa tidak puas dengan kelompok yang terorganisasi mungkin mengikuti kelompok geng. B. Teori perkembangan sosial menurut Erikson. Dalam teori perkembangan sosial menurut Erikson, pada masa remaja sebagai masa mencari identitas. Sepanjang usia, geng pada akhir masa kanak-kanak, penyesuaian diri dengan standar kelompok adalah jauh lebih penting bagi anak-anak yang lebih besar daripada individualistis. Seperti telah ditunjukkan dalam hal pakaian, berbicara, berperilaku, anak yang lebih besar ingin lebih cepat, seperti teman-teman gengnya. Tiap penyampaian dari standar kelompok dengan mengancam keanggotanya dalam kelompok. Pada tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi massa dengan teman-teman dalam segala hal. Seperti sebelumnya, tetapi status remaja yang mendua dalam kebudayaan Amerika saat ini menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan kritis identitas atau masalah identitas ego pada masa remaja. C. Sikap sosial pada remaja. Anak remaja tak selalu datang ke orang tuanya ketika mereka menghadapi masalah. Jadi agak sulit untuk mengetahui apakah sikap pendiam mereka karena sedang perlu bantuan atau bukan. Membesarkan remaja memang harus siap menghadapi perubahan. Hari ini ia mau diajak menemani ke mall. Besoknya ia bahkan tak mau terlihat oleh temannya sedang bersama orang tuanya. Mengenali arti dari perilaku remaja akan membantu orang tua untuk memberikan dukungan dan tindakan yang tepat. Berikut adalah 5 perilaku si remaja yang perlu diperhatikan orang tua. 1. Perubahan pola tidur. Pola tidur remaja memang berbeda dengan orang dewasa. Mereka secara alami ingin tidur larut malam dan bangun siang. 2. Kehilangan minat pada aktivitas favoritnya. Hal yang normal jika anak ingin mengubah kegiatannya dari basket menjadi ikut pop drama. Misalnya, yang harus diwaspadai jika anak terlihat menarik diri dari kegiatan atau sekolahnya. 3. Penggunaan zat berbahaya. Bila orang tua menemukan pil atau mencium alkohol dari nafas anak, kemungkinan besar ia memang menggunakan zat-zat berbahaya itu. Untuk menentukan apakah ia sudah kecanduan atau belum, dibutuhkan observasi dan diskusi dengan anak. Anak remaja memang senang mencoba-coba, tetapi jika ia terlihat sering menggunakannya, itu adalah tanda bahaya, kata konselor bidang pemulihan kecanduan Janice Morgan. 4. Menyakini diri sendiri. Remaja yang menyakiti dirinya, misalnya menarik rambut, memotong rambutnya, juga merupakan tanda bahaya. 5. Gampang marah. Marah merupakan salah satu emosi yang sehat. Baru jadi masalah jika kita tidak bisa mengontrolnya dan rasa marah itu menjadi kekerasan. D.
Faktor yang mempengaruhi penerimaan sosial pada remaja. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku sosial remaja seperti berikut. 1. Pengaruh orang tua. Orang tua sangat mempengaruhi perkembangan tingkah laku sosial remaja. Remaja telah diperkenalkan perilaku sosial dan nilai-nilai berperilaku yang dijunjung tinggi oleh orang tua. Oleh karena remaja ingin mandiri dan tidak ingin lagi banyak diatur, serta dituntut patuh oleh orang tua. Dalam kehidupan sosial, maka terjadi konflik antara orang tua dengan remaja. Sebenarnya, hal ini tidak perlu terjadi kalau memang orang tua memberi kesempatan untuk mengambil keputusan tentang hubungan sosialnya seperti menentukan teman, anggota kelompok, dan berbagai kegiatan dalam kehidupan sosial. 2. Pengaruh sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran dan latihan dalam rangka membantu remaja agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial. 3. Pengaruh masyarakat. Salah satu masalah yang dialami remaja dalam proses sosialisasi adalah bahwa tidak jarang masyarakat bersikap tidak konsisten terhadap remaja. Di satu sisi dianggap remaja sudah beranjak dewasa, tetapi kenyataan di sisi lain mereka tidak diberikan kesempatan atau berperan penuh sebagai orang yang sudah dewasa. 4. Pengaruh teman sebaya. Dalam pergaulan remaja sering berkelompok dengan teman sebayanya. Kelompok teman sebaya memungkinkan remaja belajar keterampilan sosial, mengembangkan minat yang sama, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan untuk mencapai kemandiriannya. Teman sebaya dijadikan tempat memperoleh sokongan dan penguatan dalam rangka melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang tua. Begitu pentingnya peranan teman sebaya untuk perkembangan sosial remaja. Maka apabila terjadi penolakan dari kelompok teman sebaya, hal ini dapat menghambat kemandirian dalam hubungan sosial. Penolakan sosial dapat menghancurkan kehidupan remaja yang sedang mencari identitas diri. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.